Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Salam. Luar biasa, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, sahabat YouTube. Di hari ini kita berjumpa lagi di channel Sastrowanto, tentunya di Pondok Ilalang, yang mana kita membahas mengenai tentang seni budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Luar biasa kawan-kawan, pada malam hari ini semua sehat semua saya kira, dan kita di sini alhamdulillah juga sehat. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, itu sangat penting sekali karena kita bisa komunikasi lebih lanjut setelah ini. Dan kami mohon kritik dan saran bagi seluruh teman-teman semuanya yang menonton channel ini demi kebaikan kita bersama. Baik, kita akan tetap hadir kepada Anda di mimpi-mimpi Anda. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini khusus edisi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya menghadirkan seorang tokoh senior, beliau seorang guru senior dan juga seniman senior yang ada di Kabupaten Pasir dan mempunyai latar peristiwa yang cukup luar biasa yang akan dihadirkan di channel ini. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita sapa beliau ya. Dan Anda sudah tidak asing lagi karena kemarin di channel ini juga beliau juga sebagai bintang tamu. Dan pada malam hari ini kita undang kembali karena perjuangannya. Selamat malam Kak Joko. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Kak Joko ini guru senior tapi masih jiwa muda, makanya beliau itu awet muda ya. Luar biasa sekali. Awet muda ya. Sangat luar biasa sekali. Kak Joko ini atau Pak Joko itu mempunyai semangat yang berapi-api, hampir mengalahkan pemuda yang ada. Bahkan saya yang lebih muda itu kalah semangatnya dengan beliau ya. Baik, Kak Joko, dengar-dengar panjenengan itu dulu pernah bertugas sebagai guru PNS itu di dalam ya, di sekolah yang bukan di tengah kota. Di mana itu dan bagaimana peristiwanya? Baik, terima kasih Kak Wanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebuah cerita panjang saat saya merantau ke Kalimantan berawal dari saat itu ada pengumuman bahwa di Kalimantan membutuhkan tenaga pendidik, terutama guru yang diperuntukkan untuk mengajar atau membantu mengajar di Kalimantan. Sebentar, panjenengan sendiri dari mana ini? Oh iya, iya. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Joko Purnomo. Saya dilahirkan di Yogyakarta. Yogyakarta ya? Tepatnya di Bantul, Kabupaten Bantul. Oh, di Kabupaten Bantul ya. Ini teman-teman Jogja dan Bantul tentunya ya. Ada masyarakatnya di sini yang sudah sukses menjadi guru senior dan juga seniman senior. Luar biasa. Pulang harus dikasih penghargaan nih. Nggak lanjut. Ya, jadi bermula di tahun 98 ada pengiriman guru ke Kalimantan Timur. Kemudian itulah awal mulai saya berkarir di Kalimantan Timur. Nah, pengiriman dari Jogja itulah saya ditempatkan di Samarinda. Oh, di Samarinda Ya, awalnya ya? Jadi berawal di Samarinda. Nah, setelah di Samarinda, saat itu kami sebagai guru bantu mengajar di SMP 2 Samarinda, yang sekarang juga sudah sangat terkenal sekali sebagai SMP unggulan ya, SMP rujukan. Nah, seiring waktu setelah perjuangan awal di saat itu kita menantu dengan motivasi bahwa atas maksud tujuan ke Kalimantan Timur adalah mencari pengalaman. Walaupun secara pribadi saya tidak ada saudara. Iya. Di Kalimantan Timur pengembara, betul-betul pengembara sendiri ya. Meniatkan bertekad bulat bahwa pengen mengubah situasi, saya harus ke Kalimantan mencoba istilahnya nasib peruntungan di Kalimantan Timur. Ya. Alhamdulillah di dalam perjalanannya ternyata saya ketemu dengan saudara-saudara yang sangat baik. Artinya teman-teman dari Jawa juga banyak, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat berkumpul menjadi satu. Nah, disitulah awal pertama saya memulai untuk berjuang memperjuangkan diri di dalam kancah pendidikan, yaitu sebagai pengajar. Nah, latar belakang saya saat itu adalah guru matematika. Otomatis karena saya di Kalimantan Timur tentunya sangat berbeda saat saya awal di Jogja. Di Jogja mungkin saya terbiasa dengan lingkungan saya, dengan pendidikan
sekolah di Jogja seperti itu. Nah di Kalimantan Timur tentunya juga sangat berbeda karena kita beda 1 jam di dalam situasi jam beda ya. otomatis suasana saat pagi pun berbeda. Kaget juga ya pertama ya. Jadi saat masuk juga awal-awal pertama masuk pun saat kami dikirim ke Kalimantan Timur itu pada bulan puasa, sehingga saya harus berjuang selama bulan puasa itu kan libur, sekolah tidak ada yang masuk, kemudian kita harus bertahan hidup lagi hidup di Kalimantan Timur. Nah, berbagi liku dengan teman-teman yang seperjuangan dari Jogja, dari Jawa Timur dan sebagainya di Kalimantan Timur, terutama di Samarinda, akhirnya kita mencoba berkarya di situ. Nah, dari pengalaman kita berkumpul, bermusyawarah, akhirnya perjuangan di SMP 2 Samarinda itu membuahkan hasil. Di saat itu ada banyak guru sedang vakum, yaitu sedang tugas belajar ke Jawa. Ya. Jadi kami mengisi sisi itu. Nah, kebetulan alhamdulillah Pak Wanto, jadi mungkin seperti juga Pak Wanto di bidang seni sangat luar biasa, maka saya mencoba belajar seni juga. Artinya itu apa yang saya kuasai, apa yang menjadi pengalaman saya di Jawa itu saya coba untuk saya terapkan di sini ya. Nah, saya berpikir bahwa di Kalimantan Timur tidak ada berbeda sekali dengan di Jawa. Ternyata setelah saya masuk di Kalimantan Timur, ketemu dengan saudara-saudara yang dari Jawa dan dari daerah lain, ternyata sangat kompleks sekali dan sangat mendukung bahwa ternyata kita kalau di daerah lain itu bisa survive. Iya. Nanti karena banyak saudara itu bisa survive. Nah, dari pengalaman itulah maka saya masih bisa menjalankan tradisi saya, kebiasaan saya di Jawa, yaitu yang mungkin saat itu berkesenian pun ternyata masih bisa jalan di sini bisa jalan ya, menemukan teman dan media ya. Dulu kalau di Jawa orang menikahan itu harus pakai janur. Iya betul. Saya berpikir di Kalimantan tidak ada gitu ya. Mungkin lah. Ternyata apa yang terjadi teman di satu tempat tugas saya pertama kali itu ternyata malah mengajak saya dengan tantangan, nanti ada keluarga Jawa mau menikah, Bapak bisa kan bantu janur. Nah, awalnya teman saya itu memang tidak percaya bahwa saya bisa janur gitu. Membuat janur hiasan janur, tapi saya insya Allah akhirnya kita satu tim membuat itu dan menjadi sangat luar biasa karena tuan rumah sangat bersyukur dan juga berterima kasih, hasil kita dianggap wah sangat layak sekali sehingga disambut. Akhirnya dari situlah pengalaman pertama, berikutnya tambah orderan. Sampai kewalahan akhirnya kita versi yang lain. Nah, kita serahkan karena kita mengajar, otomatis kita di sela-sela waktu libur. Jadi memakan waktu luang di sini. Di SMP 2 kita juga berusaha untuk berjuang apa yang diamanahkan ke kita lakukan, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi juga kita lakukan. Kita membina olimpiade karena kebetulan mereka juga membuat media-media pembelajaran dan pelajaran saat itu, sampai kita membuat sebuah pertunjukan besar yang saat itu bagi sekolah itu SMP 2 sebuah kegiatan yang spektakuler ya. Karena tidak seperti biasanya mungkin dilakukan itu kan, tapi itu terjadi itu ya. Terjadi. Saat itu kami kan kebetulan sebagai guru kontra atau guru pembantu itu mungkin dianggap belum mampu apa-apa, kemudian kami juga ditempatkan di pojokan. Jadi masih disepelekan lah ya. Jadi waktu itu saat itu di pojok. Kita tidak merasa kita di pojokan, tapi kita harus semangat, menyemangati teman-teman. Ayo kita mencoba untuk menghidupkan dan membiarkan sekolah ini supaya menjadi besar. Dari itu Pak Wanto, kami itu mencari dana pun secara mandiri, keliling sampai ke wali kota. Nah kebetulan saat itu saya punya kenalan yang luar biasa dan sampai sekarang juga saya masih mengingat beliau. Saya kenal beliau itu Ibu Prolita. Ibu Prolita itu saat itu adalah putra dari Bapak Alek yang sekarang beliau anggota DPRD di BPK Negara. Sebelumnya beliau sebagai kepala dinas pertanian. Saya itu bahkan seolah-olah masih dianggap seperti anak sendiri karena saking seringnya saya harus ngelas cucunya, kemudian saya juga diajak kalau ke kebun diajak panen sama beliau ya. Sehingga saya seolah-olah dianggap keluarganya, sehingga kalau ada apa-apa saya kadang dipanggil diajak makan dan saya sebagai orang yang baru mengenal beliau itu sangat luar biasa. Dari situlah sempat saya bahwa di Samarinda
sebetulnya kita bisa survive asal kita lakukan dengan baik, dengan benar gitu. Kita lakukan dengan berjuang, tetapi juga mengedepankan bahwa ini konten pendidikan yang saya bawa ini misi pendidikan ini harus nyampe ke anak-anak. Nah, di setelah Pak Wanto, saya dengan teman-teman yang satu timnya hanya 9 orang, tetapi luar biasa bisa memunculkan sebuah pendidikan yang spektakuler. Saat itu kami bisa mengumpulkan 25 juta sebagai modal untuk membuat sebuah pertunjukan. Mungkin kalau di saat sekarang 25 juta itu kecil sekali. Iya, tapi di pada tahun itu sangat besar sekali. Saat itu memang kita sedang krisis ekonomi, Pak Wanto. Untuk mendapatkan uang sebesar itu sangat luar biasa. Jadi bersyukur kita bisa menjalankan. Jadi perpisahan anak-anak SMP 2 saat itu yang awalnya di dalam internal sekolah, kita lakukan di Gor Segiri Samarinda. Luar biasa sekali ya. Nah disitulah berkembang seiring waktu, akhirnya saya ada kesempatan untuk ikut tes pegawai negeri Kabupaten Pasir atau tesnya di sana? Nah ini ada cerita juga Pak Wanto. Jadi sebelum ke Kabupaten Pasir, rupanya saat itu saya berniat keras mau mendaftar di Berau. Ke Bero ya? Berau. Itu masih wilayah Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur, gitu. Jadi sudah beli tiket, sudah mau berangkat paginya. Rupanya Allah menentukan lain, berkehendak lain. Teman satu sekolah yang saat itu juga guru Batu, kebetulan beliau itu adalah putra seorang camat di Tanjung Aru, yang berdomisili di Samarinda. Beliau mengajak saya karena mau mudik, mau bertemu dengan orang tuanya di Pasir gitu. Nah kami ini diajak berombongan 7 orang, teman itu ya? untuk ikut ke Pasir. Akhirnya hangus untuk ke Berau, hangus. Tiketnya hangus ya? Karena kita diajak bareng-bareng. Nah, tujuan awalnya ayo main-main aja ke Pasir. Nah saya lihat di peta itu Pak, ternyata Pasir itu di ujung dunia Kalimantan Timur ternyata. Itu betapa saya tidak pernah menyentuh ya di ujung kan Pasir betul. Nah ini saya bayangkan betapa jauhnya. Tapi teman saya saat itu mengatakan itu bisa ditempuh bahkan dengan Berau pun mungkin malah lebih jauh. Kita jalani aja sampai nanti hingga ke rumah saya. Berawal dari itulah, maka saya mencoba membawa berkas persyaratan untuk mendaftar pun saya bawa malah. Saya memutuskan saya mendaftar PNS itu di Pasir. Saat itu di tahun 99 awal, kemudian 2000. Nah di tahun 2000 itulah awal saya diangkat sebagai PNS di Kabupaten Pasir dan mengajar. Kebetulan penempatan pertama itu adalah di daerah saat itu cukup pojok ya, di dalam ya, di daerah yang dalam yaitu di Desa Bukoso. Di tingkatan apa itu? Tingkat SMP ya, SMP berapa? Yang bertugas di SMP yaitu SMP 4 Pasir Blengkong. Kata Pasir Blengkong dengan Bukoso itu sangat berjauhan sekali di dalam image kami. Makanya saat kami ditugaskan dengan SK hanya membaca 4 Pasir Blengkong. Itu saat awal kita mau melapor Pak Wanto dari Samarinda menuju ke Pasir Blengkong. Saat itu saya ingat betul itu hari Jumat saya melapor itu. Saya ngojek itu juga ojeknya bingung. Akhirnya bergantian saya yang ngojek, gantian saya ngojek, yang di depan, yang ngojek malah yang di belakang. Itu pengalaman beragam. Terbalik ya. Ya, terbalik. Dan saat itu kami sampai tersesat di kalau sekarang terkenal dengan Gua Ketesu. Iya. Ya, kami tersesat sampai sana. Karena memang saat itu benar-benar SMP Negeri 4 Pasir Blengkong yang di Desa Bukoso itu masih SMP baru, sama sekali baru. Memang saya angkatan pertama mengajar di situ. Jadi saat itu belum dibuka pintunya. Jadi setelah itu belum dibuka, ya baru dibangun dan penuh sahabat. Kami lapor bersama terdaftar di SMP 4 Tanah Grogol. Dari penginapan hari Jumat pagi saya sudah berangkat, kemudian ngojek sampai SMP 4 Tanah Grogol. Saya sudah bersyukur, ternyata semuanya dekat, karena di dalam kota. Kita bersyukur sekali, senang sekali saya, alhamdulillah, ya, kota. Nah, saya lapor
saya rapat kepala sekolahnya, beliau menerima dengan baik hati. Saat itu beliau Pak Yetno, Pak Yetno itu menerima dengan senang hati. Wah, setelah membaca surat saya dari ini keputusan Bapak penempatan, beliau langsung tertawa. Alamat. Bapak adalah korban kedua yang nyasar ke sekolah kami, bilangnya begitu. Nah, ternyata korban pertama itu juga teman saya, Pak. Jadi beliau dari Balikpapan. Yaitu Pak Muji, saat itu Pak Muji Raja. Itulah awal dari perjalanan saya mengajar di Bekoso, dan di Bekoso atau di SMP 4 Pasir Bengkong itu saya mengajar selama 12 tahun. 12 tahun ya di sana. Baik, luar biasa. Teman-teman, dari Pak Joko ini adalah salah satu guru di SMP Negeri 2 ya, di Samarinda ya, dulu. Jadi mungkin ada alumni yang sedang menonton, dan juga rekan-rekan pengajar ini, pendidik yang di sana maupun tenaga kependidikan. Ada salam dari Pak Joko ya. Jadi Pak Joko semakin luar biasa, semakin sukses, dan semangatnya tidak berkurang, bahkan bertambah banyak. Luar biasa sekali ya. Jadi Pak Jenengan sudah membesarkan SMP 2 dengan perjuangannya, kemudian lika-liku perjalanan akhirnya nyantolah ke Kabupaten Pasir, yaitu di SMP 4 Pasir Blengkong, itu di Bekoso ya. Nah, yang paling berat tantangan di Bekoso ngajar di SMP 4 yang notabene adalah SMP yang di dalam ya, bukan di kota dan bukan pinggir kota. Apa yang terberat di sana menyangkut tentang pelajar dan masyarakatnya? Jadi begini, rupanya pengalaman saya di Jogja. Waktu di Jogja saya sempat honor di sekolah negeri, di sekolah swasta, bahkan sempat saya menghonor itu di pinggir pantai yang berjarak sekitar 40 kilo kalau berangkat, jadi kalau pulang pergi 80 kilo. Saya jalani hanya untuk mendapatkan selembar surat keterangan pernah honor di sekolah negeri. Kalau mendaftar nanti ada rekomendasi. Itu saya lalui. Dari situlah saya ternyata saya nikmati bahwa memang mengajar di daerah pedalaman itu harus punya kreativitas, terutama melihat situasi masyarakatnya. Nah, di Bekoso, karena di situ adalah pertama kali saya masuk ke wilayah daerah setempat adalah orang asli ya. Daerah Pasir, Pasir, suku Pasir itu ya. Suku Pasir. Yang di situ konten berada tinggalnya itu berada di pinggir sungai Andilau, yang saat itu saya anggap sungainya lebar luar biasa ya. Kalau di Samarinda saya melihat ada sungai Mahakam yang lebar, ternyata di Pasir juga ada sungai yang lebar juga. Bahkan kalau kita dulu kebiasaan mandi di pinggir sungai itu, karena kalau di waktu di Bekoso Pak, pertama kali mencari air susah. Jadi untuk air kita kebutuhan untuk kebutuhan mandi keseharian, kita membawa air itu dari sungai, kita bawa ke sekolah, kita endapkan 2 hari. Baru setelah 2 hari endap jernih, baru kita pakai untuk mandi. Nah, di sela-sela itu kita membuat sumur juga di sekitar itu. Nah, saat itu listrik belum ada. Listrik belum ada ya? Belum ada listrik ya? Belum ada listrik. Jadi kita hanya beberapa orang yang singgah di sekolah itu, karena ada sebagian teman guru itu harus pulang pergi dia lanjut. Nah, karena kami ini tidak ada tempat singgah, otomatis guru-guru yang benar-benar tidak ada tempat singgah itu berada di rumah guru yang dibangunkan oleh pemerintah. Namun dalam kondisi memang tidak ada listrik, tidak ada air bersih. Kalau seperti sekarang belum ada PDAM, jadi kita membuat sumur. Membuat sendiri, sumur membuat sendiri, kita gali sendiri. Saat itu saya punya teman-teman yang luar biasa juga. Beliau-beliau adalah berjuang pendidikan di awal-awal SMP 4 Pasir Bengkong itu. Antara lain ada Pak Pali, Pak Rubiansa yang luar biasa. Beliau memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Dengan begitu SMP 4 itu semakin cepat-cepatannya luar biasa perkembangan. Pak Pali itu ahli di pertukangan ya? Dan bengkel. Jadi setiap ada keperluan pertukangan atau membuat sarana yang terkait dengan entah itu membuat kursi atau meja atau sarana olahraga yang menggunakan kayu, buat sendiri ya, buat taman juga kita bantu. Jadi dari situlah kita bersinergi. Alhamdulillah ada keterampilan di bidang apa kita jadikan satu sehingga luar biasa. Saat itu Pak Rusdi juga begitu, beliau berada di pramukanya juga aktif pramuka, sehingga saat itu sempat murid kami ikut Jamboree Nasional. Jadi betul-betul hidup ya pendidikannya adalah luar biasa. Itu kurikulumnya life skill, jadi ada life skillnya Pak. Jadi kami juga di Bekoso selama 12 tahun itu juga
berbagai benih-benih pendidikan dan juga pengajaran kita kembangkan. Awal kita masuk di situ buat tantangan besar, karena saya harus berusaha mempercayakan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di situ. Iya, karena kesadaran Iya, sekolah iya, masih rendah sangat gitu ya. sekali. Jadi betul di awal saya mengajar itu beliau lebih banyak beliau ada keseharian mereka itu antara lain adalah membuat gula. Membuat gula merah, Kemudian berkebun dan itu dengan cara nugal ya namanya menanam padi gitu ya. padi itu juga ada. Nah, di saat panen anak-anak kita habis Pak di sekolah tanpa izin pun mereka otomatis sudah izinkan karena udah iya, menjadi budaya ya. Ketika panen harus rame-rame gitu ya, ya. sebuah pengalaman besar. Jadi di Bekoso itulah selama 12 tahun itulah banyak pengalaman berharga yang bisa membuat saya di tempat daerah terpencil seperti saat itu dan sekarang sudah cukup maju. Iya. Yang dulu awalnya sekolah itu anak sudah mau sekolah, alhamdulillah sekarang sudah menemukan berpuluh-puluh Luar biasa, sarjana. sangat banyak sekali ya. Dan murid saya sangat luar biasa, saya juga bersyukur hasil didikan teman-teman juga saat itu sekarang sudah bisa memunculkan sarjana, sudah banyak yang jadi guru, sehingga kalau mereka disuruh kembali sekolah mungkin sudah cukup Ya, untuk menggantikan yang ada ya. ada baik guru matematika, guru IPA, Komplit sudah ya. komplit sudah. Sangat luar biasa sekali ya. Mereka sekarang hebat di matematika. Iya. Ini sebuah kebanggaan bagi kita. Jadi bukan sebuah materi yang kita rasakan, tapi luar biasa kebanggaan moral itu ternyata luar biasa. Ketika melihat siswa-siswanya itu berhasil sukses ya, luar biasa ya perjuangan Pak Joko di Bekoso ya, di SMP 4. Mungkin yang menonton ada alumni, masyarakat maupun rekan guru ya, bahwasanya Pak Joko masih rindu dan kangen dengan Bekoso, dengan SMP 4 ya. Namun ya karena ada tugas baru sehingga harus berpindah tempat gitu kan. Salam saja buat semuanya ya kan juga ya. Oke, baik, kemudian sekarang Pak Joko setelah sekian perjuangan dan sekarang saya dengar-dengar Pak Joko ini sekarang diangkat sebagai kepala sekolah. Tapi yang saya dengar katanya kepala sekolah di pinggir kota yang tidak jauh dari kota, tapi juga itu termasuk di dalam ya. Dan Pak Joko harus berjuang banyak untuk mendirikan sekolah itu. Bagaimana kisahnya, Pak Joko? Jadi gini Pak, setelah dari Bekoso, di Bekoso, saya dimutasi ke SMP Negeri 2 Tanah Grogot. Iya. Saat itu SMP itu RFPI, standar nasional, dan sempat saya ngajar waktu RFPI itu mengajar sekitar 1,5 tahun di situ. Iya. Berlanjut kemudian menjadi sekolah model dan seterusnya. Nah di SMP 2 saya sudah lama Pak Wanto, hanya sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? Diamankan di situ sebagai sapras. Sapras. Selama 5 tahun itulah saya bisa membantu teman-teman juga, kami juga mensupport kepala sekolah kami yang sudah berganti beberapa periode ya. Ada 3 kepala sekolah juga kami sempat ada di situ. Sehingga penik-penik yang ada di SMP 2 Tanah Grogot, termasuk saya juga pernah dengan Pak Wanto saat itu. Luar biasa. Mungkin karena kedekatan hati iya, betul, ikatan hati. Saya cocok sekali bekerja dengan Pak Joko ini. Satu hati. Jadi bagaimana saat awal kita berjuang MPLS 2N ya Pak? Iya. Kita punya pengalaman saat bagaimana kita memperjuangkan anak kita untuk bisa ikut sampai ke provinsi. Iya, betul. Dengan suka dan dukanya. Tapi kayak saya kira lebih banyak sukanya ya Pak. Iya. Karena ternyata anak kita lebih asik dengan dan mereka berprestasi juga ya, membanggakan sekali. Nah, sehingga saya coba juga di situ saat mengajar kita kembangkan di bidang seninya. Nah, dari situlah karena sudah hobi yang harus kita perjuangkan supaya nyampe ke anak kita, maka di SMP 2 juga saya coba menghidupkan beberapa unsur-unsur yang ada di situ, baik itu mersingnya, baik itu keseniannya, baik itu yang lain, tetapi kita membantu dengan support. Karena alhamdulillah saya sebenarnya jurusannya kan juga Solo ya, bukan jurusan kayak Pak Wanto, mungkin jurusan seni. Nah, saya kan matematika kok terjun ke seni hanya karena kebetulan. Tapi lebih hebat Pak Joko daripada saya ya, itu adalah tempat singgah ketiga, itu SMP Negeri 2 ya, yang mana memajukan di bidang seninya sangat luar biasa dan maju SMP 2 ya.
ya mungkin sampai sekarang diwariskan ke guru yang sekarang. Iya. Nah kemudian tahun berapa sampai pindah ke SMP 12? Kemudian dari tahun 2012 2012 ya? 2012 kan dari SMP 2 kan. Ah. Jadi 2012 saya berpindah ke SMP 12 Agustus itu di tahun 2017. 2017 ya? 2012 kan pindah Masuk dari ke Begoncol SMP 2. Kemudian 2017 saya ke SMP 12. di bulan satu itu adalah bulan Mei. Jadi berawal itulah. Nah, saat kami diamanai untuk di SMP 12 ini luar biasa Pak, karena saya diamanai bukan sebagai guru, tapi saya diamanai sebagai harus memimpin sekolah. Yang saya bertanya-tanya sehingga bikin pusing kepala adalah sekolah saya belum ada. Ini kepala sekolah dunia lain. Fiktif ya, karena ditunjuk di SK kan sebagai kepala sekolah, tetapi sekolahnya nggak ada nih, belum ada ya kan. Belum ada. Kemudian bagaimana? Itu ibaratnya kalau sekarang kan orang sering konten karena COVID ini, jadi kayak sekolah daring. Iya. Belum ada, sekolahnya masih di dunia sana. Tapi di tahun itulah saya diamanai setelah diputuskan dengan SK dari dinas, kemudian juga ada permintaan desa. Kebetulan SMP 12 itu terlokasi di desa Pegandasan. Itu dari kota masuk ya, masuk Ya, jauh. jadi sebetulnya kalau mungkin kalau orang yang biasa jauh berjalan jauh tidak terlalu jauh, tapi ini kami lokasi SMP Negeri 12 itu memang berada di dalam sawit, di lingkungan sawit. Ya di lingkungan hutan sawit ya. Sawit dan karet. Karet. Nah, itulah yang menjadi fenomena awal perjuangan SMP 12 itu. Jadi SMP 12 itu berawal awalnya dibangun di Kendur, mau dibangun di Kendur karena desa Ketian Bata mengalokasikan tanah di sana. Namun ternyata tanahnya tidak memenuhi syarat karena tanah gambut. Akhirnya pindah lokasi. Nah saat itu kepala desa Ketian Batang memberikan hibah tanah seluas 6.000 meter persegi. Nah setelah saya lihat tanah itu berada di lingkungan perkebunan sawit yang notabene untuk jalan masuk itu masih susah. Susah sekali ya, Karena kendaraan seperti truk nggak bisa masuk. nggak usah masuk ya. Ya, kemudian parit, gorong-gorong ataupun jembatan belum ada. Jadi otomatis kita Harus berjuang. Ya, berjuang lagi. Dari situlah saya amanai itu mulai membangun. Jadi benar-benar kepala sekolah ini, awal saya sebagai kepala sekolah, saya berpikir komplit sebagai kepala sekolah juga sebagai pimpinan proyek pembangunan sekolah sebagai ketua panitia. Kompleks. Sekali. Nah, itu pengalaman berharga bagi saya karena membangun di sebuah tempat yang notabene itu perencanaan aja pusing kepala karena tekstur tanahnya yaitu mereng saat itu. Kontur tanahnya itu mereng dan itu perlu untuk dipangkas. Nah dari situlah perjuangan besar kita mulai dari membuat jalan, membuat gorong-gorong. Luar biasa ya. Itu kami didanai dari dana hibah pemerintah pusat dengan swakelola yang sebesar sekitar 1,7 miliar. Dan harus dibangun di lingkungan tanah yang hanya 6.000 Pak. Dan itu syarat minimal, belum luas, belum ada softtek. Iya belum. Tapi alhamdulillah direstui oleh pusat bahwa kita diminta membangun. Nah, setelah konsultasi sampai ke Banjarbaru 1 minggu nginap dan sebagainya, kemudian perencanaan dibuatkan, dipilihkan dari dinas pendidikan, saya cukup menjalankan, kepanitiaan disusun, akhirnya sering waktu terbangunlah SMP itu. Dan dalam membangun SMP itu pun banyak perjuangan lika-likunya ya. Memang harus saya tekankan tanda kutip bahwa faktor kesabaran itu luar biasa besar. Perjuangan dan pantang menyerah itu memang luar biasa dampaknya. Kalau saat itu saya menyerah, sekolah itu tidak akan bertahan. Seandainya saya tidak bersabar di saat itu, sekolah itu tidak akan selesai. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, untung sampean adalah guru senior yang mana pengalaman cukup banyak sudah sehingga kesabaran dan kebijakan itu sangat luar biasa sekali sudah sehingga bisa memanage hati dan perasaan sehingga akhirnya mampu mendirikan sekolah itu dan sekarang maju dan siswanya
itu aktif sekali di kegiatan apapun. Padahal ini adalah sekolah yang notabene sekolah yang sangat baru, bahkan terbaru ini ya. Terbaru, nomor dua nomor dua terbaru ya. nomor dua Yang, terbaru. yang pertama Kan yang pertama itu SMP 13 Pak. oh iya 13 ya, ada 13. Sebenarnya teman kami juga Pak Suparno. Oh iya 13 ini yang terbaru ya. Nah, ini kami nomor 2 yang Nomor terbaru. 2 nomor 2 yang terbaru, dan sekarang sangat luar biasa dari masyarakat Kabupaten Pasir, khususnya di Kecamatan Tanah Grogot, yang mempunyai putra-putrinya nggak usah ragu lagi untuk masuk di SMP Negeri 12 karena sudah sangat luar biasa dan sekarang sudah terbukti sudah meluluskan ya, sudah meluluskan siswanya, dan siswanya juga bisa banyak masuk di sekolah-sekolah favorit di Tanah Grogot atau di Kabupaten Pasir ya. Inilah lika-liku perjuangan seorang guru Pak Joko yang berangkat dari Yogyakarta, Bantul, kemudian masuk di Kalimantan Timur, dan akhirnya ada 4 sekolah yang disinggahi, dan alhamdulillah 4 sekolah itu menjadi sekolah yang sangat luar biasa, tentunya dengan kegigihan, semangat, dan juga kesabaran dari seorang guru yaitu Pak Joko ya, Pak Sulistyo Joko Purnomo ya nama aslinya, SPD, dan beliau masih banyak sekali kisah yang perlu saya sampaikan, tetapi nanti di segmen lain karena waktunya cukup terbatas. Terima kasih Kak Joko, selamat malam, dan teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mengkritik dan mempunyai komunikasi dengan kita sehingga channel ini bisa maju untuk kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Luar biasa, terima kasih.